Di daerahnya ada tambang, Pak. Tambang itu ngasihnya ratusan miliar per bulan. Siapa yang nggak mau ngambil itu, Pak? Sejak dibentuk panja reformasi Polri, Kejaksaan, dan Hakim, saya mencoba untuk merenung-renung gitu, Pak ya. Apa sih yang sebetulnya sekarang kan di pemerintah juga sedang bergulir reformasi Polri gitu ya, Pak. Polri sudah dicanangkan reformasi Polri yang seperti yang Prof tadi sampaikan, itu sudah ada buku biru, itu sudah dipikirkan oleh pakar-pakar waktu itu, yaitu struktural, instrumental, dan kultur. Kalau saya lihat yang gampang itu adalah instrumental dan yang susah itu kultur, Pak. Struktur tadi itu gampang. Sekarang juga Barreskrim jadi bintang 3 juga nggak ada masalah, asal diusulkan dengan segala macam pengkajian jadi. Tapi kultur ini termasuk kejaksaan, Pak. Nah sekarang begini, ada orang yang berpikir radikal. Udah itu polisi dipensiunkan semua. Itu radikal, Pak. Pensiunkan satu generasi. Dipotong itu supaya dari generasi ke generasi itu tidak ada diturunkan yang negatif-negatif gitu loh, Pak. Karena kalau lihat seniornya begitu, dia juga ikut begitu. Nah, untuk kita mendapatkan reformasi yang cepat, itu mungkin kita harus skala prioritas, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Riwanto tadi, yang disampaikan Pak Riwanto itu kan, dan hasil penelitian, Pak, reserse itu yang paling besar menyumbang citra yang buruk. Ya termasuk kejaksaan juga begitu, Pak, memainkan kasus. Pengacara pasti ngerti betul itu. Jadi Pak, mungkin kalau dipotong satu generasi itu juga terlalu ekstrim. Nah sekarang begini, ada pemikiran yang hukuman yang tegas. Kira-kira nanti hukuman yang tegas seperti apa? Yang tadi Bapak sampaikan juga, kultur itu direformasi secara radikal. Mohon Prof nanti dijelaskan yang mana yang dimaksud. Tapi menurut pikiran saya, itu Pak, siapa yang melanggar, kalau nggak dipecat, diturunkan pangkat, seumpamanya. Nanti perumusannya seperti apa. Tetapi kita jangan lupa, kesejahteraan harus ditingkatkan. Kira-kira gaji polisi jaksa itu berapa sih? Supaya mereka tidak mau lagi memainkan kasus, Pak. Ini susah. Kasusnya triliun, gajinya hanya sekian juta, Pak. Dia bawa pulang. Sekarang kan sudah ada tunjangan kinerja, tapi itu tidak ngangkat, Pak. Kalau mungkin gajinya 300 juta seumpamanya per orang, mau disogok juga nggak mau mungkin, seumpamanya. Nah ini kan ada hitungan-hitungannya nanti. Nah ketika dia memainkan kasus, pecat. Hukuman yang tegas, tetapi kesejahteraan harus ditingkatkan. Nah tentu kan negara-negara luar juga begitu, tapi memang gajinya cukup tinggi gitu loh, Pak. Nah kan tentunya juga akan kita pikirkan kondisi keuangan negara. Seperti apa sih? Ya mungkin bertahap. Tetapi yang susah banget kultur, Pak. Kultur. Dia gajinya sekian. Terus di daerahnya
ada tambang, Pak. Tambang itu ngasihnya ratusan miliar per bulan. Siapa yang nggak mau ngambil itu, Pak? Ini yang mungkin kita harus pikir. Keras, tegas, tapi kesejahteraan harus. Nah, mohon kira-kira perimbangan seperti apa ini supaya berubahlah. Kalau pengawasan, Pak, memang oke lah. Nanti kita mungkin akan bicara sampai pengawasan. Kompolnas, Propam, Wasidik, atasannya. Enggak kurang-kurang pengawasan, tapi ujung-ujungnya yang mengawasi dengan yang diawasi enggak jelas, Pak. Wasidik tempat melegalkan titipan-titipan di situ. Enggak jadi wasidik lagi. Gimana ini? Iya kan, Pak? Saya berpikir apa sih yang harus dilakukan terhadap Polri supaya betul-betul gajinya berapa? Terus di depan matanya lalu lalang duit banyak, Pak. Duit besar. Ya diambil, Pak. Maksud saya ini mungkin suatu pemikiran seperti apa. Ini juga dulu pernah dibicarakan itu, tapi kita coba mengangkat. Kalau pendidikan, mulai dari rekrutmen ya Pak ya, saya bicara rekrutmen polisi supaya polisi ini betul-betul mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Rekrutmen baru ke pendidikan. Dulu pernah saya mencoba membersihkan di Jawa Timur, Pak. Apa kata orang anggota-anggota yang selama itu sebelum itu udah yang sebelumnya suruh bayar-bayar orang masuk polisi, sudah tunggu saja Pak Safarudin pindah. Paling 2 tahun sudah pindah, kita balik lagi. Karena uang besar Pak di situ. Kalau di Madura itu Bintara 100 sampai 200 juta Pak. Dia jual sapi dengan sawah, kebun. Bintara Pak. Nah, ini kan problema semua Pak, yang harus kita ini benang yang kusut ini Pak. Saya kira itu Pak. Mohon usulan saya pencerahan bagaimana ini kita diskusi Pak untuk kepentingan Polri ke depan. Supaya Bapak tahu saya mantan anggota Polri Pak. Pensiunan Polri. Berada di DPR. Saya pernah menjadi polisi, tapi tidak kebangetan seperti ini gitu loh Pak. Tidak kebangetan Pak. Bapak boleh cek. Saya latar belakang saya pernah jadi Kapolres di Surabaya Timur. Saya pernah Karopers, Kapolres Jakarta Barat, kita sudah berusaha untuk memperbaiki Pak. Tapi ya bolak-balik begitu. Kapan kita bisa? Tentunya juga memang ada yang berpikir ya reformasi kultur. Tapi gajinya nggak cukup, mau gimana Pak? Mereka hidup di kota-kota besar. Saya kira itu Pak yang ini nanti mungkin diskusi kita akan lebih berlanjut nanti. Terima kasih Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Solusun? Apa yang dikatakan oleh senior kami itu Pak Safarudin itu betul sekali. Yang paling penting itu gaji Pak. Bintara itu gajinya 2 juta Pak. Di bawah UMR. Ya kan? Melayani apapun kalau di rumah ada masalah. Tentu nggak bisa. Nah ini tentu kami ingin juga mendapatkan informasi, ya kan? Kultur yang baik bisa tercipta karena sistem yang baik. Sistem itu bisa jalan kalau organisasi itu baik.
terpimpin. Ada 11 poin yang saya rangkum. Yang pertama soal reformasi tadi. Yang mulia tadi mengatakan apa yang mau diformasi ulang. Bahwa reformasi tidak bisa dimaknai secara leksikal gitu saja. Reformasi bisa dimaknai meluruskan yang bengkok, mengingatkan yang lupa, menegakkan yang jatuh, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus berulang-ulang tersebut. Kata Prof. Irman, guru besar saya itu mengatakan hukum kadang jatuh, hukum kadang runtuh, hukum kadang roboh, dan menjadi tugas kita bersama untuk menegakkan hukum. Maka melalui panja reformasi penegakan hukum ini adalah bagian dari untuk menegakkan hukum itu. Yang kedua, dari yang mulia pimpinan tadi mengatakan soal kedudukan dan pemilihan Kapolri. Saya kira sudah sepakat dan Pak Jenderal Wijayanto juga mengatakan tadi bahwa itu adalah sebuah pilihan yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan teori check and balances, teori trias politika, dan memastikan untuk terlaksananya fungsi dari kepolisian, pelindung dan pengayom masyarakat. Yang ketiga, terkait dengan soal Pak Jenderal Wijayanto tadi, reformasi kultural secara radikal, yang itu kemudian sebetulnya implementasinya seperti apa gitu kan, bahwa ini seperti ekstrim gitu, bahwa sebetulnya itu sederhana. Soal reformasi kultural tadi itu adalah soal bagaimana efektivitas pengawasan, dan Bung Karno pernah mengatakan bahwa saya tidak perlu dikelilingi oleh polisi rahasia yang dilengkapi dengan senjata mesiu, tetapi saya tahu apa yang saya lakukan. Tidak perlu ada pengawasan dengan lengkap senjata api, tetapi kesadaran atas pengawasan tadi itulah yang kemudian melahirkan bagaimana bekerja secara baik dan benar. Artinya apa? Bahwa reformasi radikal tadi itu adalah antara lain bagaimana ada kesadaran bahwa masing-masing itu memang diawasi, disaksikan oleh Sang Pencipta, sehingga kemudian pada akhirnya bertindak dengan baik dan benar. Maka reformasi radikal tadi itu adalah dimaknai bagaimana melahirkan kesadaran secara otentik. Dan yang kedua, reformasi radikal tadi itu perlu ada sebuah pengawasan yang secara terarah, terukur, konsisten mengawalnya, sehingga pada akhirnya betul-betul terjadi sebuah perubahan yang mendasar. Kadang-kadang ada suatu saat kemudian diingatkan tapi lupa lagi, sehingga penting konsistensi tadi harus kemudian dijaga. Dan yang penting juga adalah bagaimana reformasi radikal tadi dalam konteks penegakan hukum ada semangat kolaboratif positif, ya, tidak kemudian terjadi ekosektoral, tapi semangat dengan sistem peradilan pidana terpadu. Inilah yang kemudian harus dibangun, tetapi bukan berarti mengamini antara satu dengan yang lainnya, tetapi adalah bagaimana semua secara prosedural, secara proporsional dapat dilakukan sehingga semangat kolaboratif tadi itu betul-betul fungsional. Yang kelima, kaitannya dengan soal saya setuju bahwa memang harus ada reward dan punishment secara konkret, ya, sehingga pada akhirnya tidak hanya menuntut saja, tetapi betul-betul memberikan perhatian tentang kesejahteraan, perhatian tentang masa depannya, perhatian tentang penempatannya, dan lain sebagainya. Maka bagian dari reformasi yang secara radikal tadi itu perlu ada perubahan secara mendasar, mulai soal rekrutmen, soal pendidikan, soal promosi, soal mutasi, dan lain sebagainya, sehingga praktek merit system tadi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keenam, panja ini dalam rangka bagian pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga harapannya tentunya melahirkan sebuah rekomendasi-rekomendasi yang terarah, terukur, dan konsisten untuk bisa dilaksanakan. Jangan sampai kemudian misalnya melahirkan sebuah rekomendasi, tetapi kemudian diabaikan oleh jajaran pelaksana yang lain, sehingga akibatnya menjadi tidak terlaksana dengan baik. Nah, berikutnya yang ketujuh, mohon izin tadi soal rangkap jabatan. Putusan Mahkamah Konstitusi 114 tahun 2025 yang pada pokoknya adalah frasa atau tidak dengan penugasan dari Kapolri dihapus atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
frase penugasan atau dengan penugasan Kapolri tadi dianggap disfungsi, menimbulkan ketidakjelasan dalam pemaknaan pasal yang pertama dan mengaburkan frase yang katanya dengan pengunduran diri. Jadi bahwa putusan tadi itu tidak ada sebuah larangan pada konteks pengisian jabatan-jabatan yang masih memiliki kaitan dengan tupoksi Polri tadi itu. Oleh karena itu, penugasan anggota Polri aktif, baik di kementerian, lembaga, badan atau komisi atau yang lainnya yang terkait dengan tupoksinya tetap sah, yang kemudian yang terpenting adalah tidak terkait dengan kedudukan-kedudukan jabatan-jabatan yang memerlukan adanya proses-proses politik tadi itu. Misalnya dalam konteks misalnya BNN, BNPT dan sebagainya, kan tentunya diperlukan keterampilan pejabat-pejabat karir ya dari kepolisian tadi itu yang masih aktif, yang masih produktif sehingga bisa mengatasi masalah-masalah kejahatan tadi itu. Jadi ini yang saya maksudkan bahwa perlu ada kajian yang mendalam. Kalau memang ada jabatan-jabatan yang memang terkait dengan tupoksi Polri tadi, menurut saya adalah bahwa tetap kemudian sah secara hukum dan bukan sebagai suatu tindakan yang inkonstitusional. Yang berikutnya bahwa saya setuju bahwa katanya dengan soal pengawasan internal tadi itu memang harus ditingkatkan. Selama ini ya memang sudah dilakukan, tetapi ternyata faktanya memang masih ada tindakan-tindakan kriminalisasi, perkara yang lamban dilanjuti dan sebagainya. Maka tentunya itu memang perlu adanya sebuah perubahan secara radikal tentang pengawasan tadi itu, yang misalnya bahwa pengawasan tadi itu bisa melibatkan misalnya proses-prosesnya secara transparan ya, sehingga nanti tidak mungkin terjadinya konspirasi atau kemudian kong kali kong. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pada dasarnya kerja dari Panja ini adalah bagian bersama untuk melahirkan sebuah pengawasan yang efektif dari DPR tentang penegakan hukum, karena pada dasarnya maju dan mundurnya suatu negara adalah dari tegaknya hukum tadi itu. Maka para pendiri bangsa negara ini mulai dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sementara, RIS, sampai kemudian hasil amandemen selalu menempatkan Indonesia adalah sebagai negara hukum. Artinya bahwa memang itu penting untuk terwujudnya kesejahteraan, salah satu sarananya adalah dengan tegaknya hukum tadi itu. Maka oleh karena itu, terakhir, apresiasi yang luar biasa atas kinerja dari Panja ini. Harapannya adalah mampu memperbaiki penegakan hukum ke depan yang berdampak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.